Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang zat dan wujudnya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like dan subscribe dulu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Saya Faizatul Ulfa, NIM 119400003, mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi PGMI semester 4, Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang. Pada pendahuluan, ilmu pengetahuan alam merupakan suatu ilmu yang membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis berdasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Ilmu pengetahuan alam tidak bisa hanya berbentuk sebuah konsep saja, namun pembelajaran ilmu pengetahuan alam secara praktek juga harus diterapkan. Secara tidak disadari, kegiatan sehari-hari yang kita lakukan semuanya mengandung ilmu pengetahuan alam. Jadi bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan alam ada di sekitar kehidupan kita. Salah satu contoh ilmu pengetahuan alam ada di kehidupan kita sehari-hari adalah dengan adanya perubahan wujud benda, seperti berubahnya air menjadi es yang mencair, proses terjadinya hujan, dan masih banyak lagi kejadian lainnya. Agar kita mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi, maka sebaiknya kita mempelajari tentang zat dan wujudnya. Tujuan untuk mengetahui tentang zat dan wujudnya, untuk mengetahui tentang jenis zat dan sifatnya, untuk mengetahui tentang perubahan wujud zat, untuk mengetahui tentang partikel zat. Kemudian manfaat, untuk mengetahui tentang zat dan wujudnya, untuk mengetahui tentang jenis zat dan sifatnya, untuk mengetahui tentang perubahan wujud zat, untuk mengetahui tentang partikel zat. Kemudian kita masuk pada bab pembahasan. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Wujud zat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada zat padat, yang kedua zat cair, yang ketiga ada zat gas. Jenis zat dan sifatnya. Pada zat padat, bentuk dan volumenya tetap, tidak bergantung pada tempatnya, susunan partikelnya teratur, jarak antar partikel berdekatan, gaya tarik antar partikel sangat kuat, dan gerak partikel tidak bebas. Contoh pada zat padat ada batu, besi, emas, dan seng. Kemudian pada zat cair, bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap, susunan partikelnya tidak teratur, jarak antar partikel agak berjauhan, gaya tarik antar partikel lemah, gerak partikel bebas, tetapi masih dalam ikatan kelompoknya. Contoh pada zat cair ada air, sirup, minyak, dan susu. Kemudian zat gas, bentuk dan volumenya berubah sesuai tempatnya, susunan partikelnya sangat tidak teratur, jarak antar partikel sangat berjauhan, gaya tarik antar partikel sangat lemah, dan gerak partikel sangat bebas. Contoh dari zat gas adalah ada balon, bola, dan gas. Perubahan wujud zat. Zat dibagi menjadi dua, yang pertama ada zat kimia dan yang kedua ada zat fisika. Zat kimia adalah terbentuknya zat baru sehingga terjadinya perubahan komposisi dan zat tidak bisa berubah kembali seperti semula. Contohnya ada korosi, perkaratan besi, fermentasi, dan pelapukan. Kemudian zat fisika, tidak terbentuknya zat baru, hanya mengalami perubahan wujud atau warna sehingga dapat berubah kembali seperti semula. Ciri-ciri perubahan wujud zat. Pada zat kimia terjadi perubahan susunan molekul, terbentuknya zat baru dengan sifat zat yang berbeda dengan sifat penyusunnya, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pada zat fisika,
perubahan terjadi pada wujudnya, tidak pada sifatnya, dapat kembali ke bentuk semula. Sifat yang dimiliki zat sebelum dan sesudah perubahan tetap sama. Kemudian perubahan wujud zat dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu. Kemudian mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Contohnya, es batu berubah menjadi air. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya, air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya, ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Contoh lain, rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah, padahal sore hari tidak kehujanan. Menyumblim adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh, pada kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Kemudian mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya, peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Teori partikel zat. Zat tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil yang tidak dapat diteliti dengan mata telanjang. Partikel-partikel itu dinamakan molekul, sedangkan atom adalah partikel yang sangat kecil penyusun suatu benda. Susunan dan sifat partikel setiap zat berbeda-beda. Susunan dan sifat partikel sangat menentukan wujud zat. Zat padat, jarak antar molekul-molekul benda padat dan sangat dekat satu sama lain, memiliki gaya tarik-menarik antar molekul yang kuat. Zat cair, gaya tarik antar molekul zat cair lebih kecil dibandingkan dengan zat padat, tetapi lebih besar dibandingkan dengan zat gas. Zat berwujud cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Pada zat cair, molekul-molekul gas bergerak secara acak. Gas memiliki gaya tarik antar molekul yang paling kecil. Karena itu, gas tidak memiliki bentuk yang jelas. Jarak antar molekul sangat jauh satu sama lain. Massa jenis dan viskositas gas jauh lebih kecil dibandingkan dengan padatan dan cairan. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.